Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Tini Tegasya Kalimburu dengan minus 10.24.013. Di sini saya akan memaparkan materi tentang indikator pelayanan rumah sakit pada mata kuliah Statistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dosen pengampu oleh Ibu Pemarida Simbolon SKM Unkes. Yang pertama yaitu konsep dasar. Evaluasi dan pengukuran mutu layanan perlu dilakukan untuk menilai keberhasilan pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan indikator-indikator yang dapat dijadikan patokan dalam menilai suatu program maupun kinerja dari masing-masing layanan tersebut. Indikator adalah variabel yang mengukur perubahan suatu kondisi, digunakan untuk menilai mutu layanan dan perencanaan program. Aspek penilaian mutu layanan, khususnya pasien rawat inap di kelas 3 RSUD Kota Madiun. Yang pertama yaitu daya tanggap, kesigapan dokter, perawat, dan kejelasan informasi, keandalan, ketepatan diagnosa, ketepatan jadwal, dan prosedur sederhana. 3. Kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan tenaga medis. 4. Akses, yaitu kemudahan informasi, komunikasi, lokasi rumah sakit. Selanjutnya, kesopanan dan keramahan, yaitu merupakan sikap tenaga medisnya. Lalu terakhir, penampilan, yaitu kebersihan dan kenyamanan ruang, alat, serta kerapian para petugas. Jenis pengukuran rumah sakit, yaitu yang pertama rasio, di mana perbandingan antara dua kelompok data. Rumusnya yaitu X dibanding dengan Y. Contohnya, dalam 1 bulan, rumah sakit mencatat 200 pasien rawat inap dan 50 pasien rujukan keluar. Rasio pasien rawat inap terhadap pasien rujukan keluar yaitu 200:50. Hasilnya 4:1. Selanjutnya, rumus untuk proporsi. Bagian dari keseluruhan populasi dinyatakan dalam persen. Rumusnya yaitu X dibagi dengan X tambah Y dikali 100. Lalu selanjutnya yaitu rate atau angka kejadian, di mana frekuensi suatu peristiwa dalam periode tertentu biasanya per 1000 atau per 100.000 penduduk. Rumusnya yaitu jumlah kejadian dalam periode per populasi beresiko pada periode tersebut dikali dengan K. Manfaat indikator rumah sakit yaitu indikator membantu rumah sakit menjaga mutu dan mengukur kinerja layanan. Manfaat utamanya yaitu menggambarkan kemajuan, misalnya peningkatan jumlah pasien rawat jalan dari waktu ke waktu. Lalu menilai pencapaian tujuan atau sasaran, contohnya target bor 75%, realisasi 65%. Alat pembanding, misalnya kunjungan pasien klinik penyakit dalam versus penyakit klinik bedah. Lalu memotivasi perbaikan, di mana penurunan kunjungan pasien jadi dasar strategi peningkatan. Lalu menetapkan prioritas kegiatan, contohnya farmasi diprioritaskan karena merupakan sumber pendapatan utama rumah sakit. Lalu dasar pengambilan keputusan, karena indikator menjadi acuan dalam suatu kebijakan strategis. Lalu monitoring program, misalnya pengendalian infeksi nosokomial. Lalu mengukur pencapaian target kunjungan pasien BPJS 200 per hari, realisasi 170 per hari. Lalu terakhir melihat tren kesehatan, misalnya tren kunjungan radiologi dari luar rumah sakit. Sekarang masuk pada soal kasus yang pertama. Sebuah rumah sakit melaporkan data persalinan dalam 1 tahun. Jumlah kematian ibu 5 kasus, jumlah persalinan hidup 2.500 kasus. Berdasarkan indikator pelayanan rumah sakit, berapakah angka kematian rumah sakit tersebut? A 20 per 1000, B 2 per 1000, C 5 per 1000, D 25 per 1000, E 50 per 1000. Jawabannya yaitu C 2 per 1000, karena jumlah kematian ibu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dikali dengan 1000 sama dengan 5 dibagi dengan 2500 dikali dengan 1000. Hasilnya 2 per 1000 kelahiran hidup. Kasus yang kedua, dalam bulan Januari, Rumah Sakit Sehat Sentosa mencatat pasien rawat jalan 900 orang, pasien rawat inap 300 orang. Berapakah risiko pasien rawat jalan terhadap pasien rawat inap? A 2:1, B 3:1, C 4:1, D 5:1, dan E 6:1. Jawabannya itu B 3:1, karena 900 dibagi dengan 300 hasilnya yaitu 3:1. Kasus yang ketiga atau kasus terakhir,
Dalam 1 tahun, rumah sakit mencatat jumlah pasien keluar sebanyak 5.000 orang dengan rincian pasien keluar hidup 4.800, pasien keluar mati 200. Pertanyaannya, berapakah proporsi pasien meninggal dari seluruh pasien keluar? A 2%, B 3%, C 4%, D 5%, dan E 6%. Jawabannya yaitu A 4%, karena 200 dibagi dengan 5.000 dikali dengan 100, hasilnya yaitu 4%. Baik Ibu, sekian penjelasan materi dan soal kasus dari saya. Jika ada yang salah, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.